Saudara pendengar, selamat bertemu kembali dalam permenungan rohani berdasarkan perikop kitab suci. Bersama dengan saya, Pastor Leo Sipahutar. Permenungan ini diberi judul Anggur Perkawinan. Selamat mengikuti. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop Injil Yohanes yang saya bacakan tadi bercerita tentang suatu pesta perkawinan di Kana, Galilea. Antara lain dikatakan, Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2. Waktu itu, Yesus baru memulai karyanya di muka umum. Dia belum pernah membuat mukjizat. Dia belum menarik perhatian orang. Dia belum dielu-elukan banyak orang ke sana kemari. Dengan kata lain, waktu itu Yesus belum terkenal. Yesus, Maria, dan para murid diundang ke pesta itu hanyalah sebagai orang biasa, sebagai teman sekampung atau famili. Itu saja. Tetapi dalam cerita selanjutnya kita mengetahui bahwa pesta nikah di Kana itu menjadi penting dan berbobot. Justru karena kehadiran Maria dan Yesus. Sebagai seorang ibu, Maria memperhatikan soal-soal dapur. Dia melihat bahwa orang yang punya pesta ternyata mulai kehabisan anggur. Padahal pesta masih sedang berlangsung. Ini tidak boleh terjadi. Ini akan mempermalukan yang punya pesta. Lalu atas inisiatifnya sendiri, Maria minta bantuan Yesus anaknya. Dan saudara-saudari, terjadilah mukjizat itu. Mukjizat Yesus yang pertama. Yesus mengubah air menjadi anggur. Bukan hanya anggurnya menjadi lebih banyak, bahkan mutu anggur yang dihidangkan menjadi lebih tinggi. Pesta itu menjadi lebih meriah. Pesta itu menjadi lebih terpandang dan bermutu bagi para hadirin. Namun mereka tidak sadar bahwa hal itu terjadi justru karena kehadiran Yesus dan Maria dalam pesta itu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Perkawinan adalah sesuatu yang baik dan indah, yang diciptakan Tuhan sendiri sejak Adam dan Hawa. Namun dengan kehadiran dan mukjizat Yesus dalam pesta perkawinan di Kana, kita makin disadarkan bahwa perkawinan itu bukan hanya diciptakan Tuhan, tetapi lebih dari itu. Yesus ternyata menguduskan perkawinan itu, menghiasi dan memeriahkannya, bahkan menaikkan mutu perkawinan itu dengan kehadiran dan mukjizatnya. Saudara-saudari,
Jantung dari perkawinan Kristen ialah saling menyerahkan diri secara utuh dan tidak terpisahkan. Dalam janji perkawinan, pasangan itu berkata kepada satu sama lain, "Saya memilih engkau menjadi istri, menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidup." Janji perkawinan itu hanya mungkin menjadi kenyataan kalau pasangan itu menghidupinya, memupuk, dan menyadarinya dari waktu ke waktu. Janji itu setiap kali harus menjadi sumber kekuatan dan sumber pengharapan bagi mereka berdua untuk selanjutnya. Dan pengalaman hidup perkawinan dari sekian banyak orang telah membuktikan bahwa salah paham, penderitaan, dan sakit hati adalah bagian dari hidup perkawinan. Tak seorang Kristen pun boleh berpikir bahwa perkawinan yang diberkati di gereja akan berjalan tanpa kesulitan dan kepahitan. Dalam hal ini, patutlah para suami istri tetap diingatkan agar selalu mengundang Yesus ke dalam hidup rumah tangga mereka. Pasangan di Kana mengira bahwa mereka tak akan pernah kekurangan anggur. Begitu juga pasangan suami istri zaman sekarang ini sering berpikir bahwa mereka mempunyai lebih dari cukup dalam perjalanan bahtera rumah tangganya. Sebab mereka sama-sama memiliki banyak kecocokan, punya kerja yang mantap, punya daya tarik fisik, punya minat yang sama dalam musik, dalam seni, dan lain sebagainya. Pasangan di Kana ternyata salah. Perbekalan material ternyata tidak mencukupi. Begitu juga banyak pasangan modern sekarang ini ternyata salah. Mereka membutuhkan rahmat Allah dan kehadiran Kristus agar tetap mampu mengubah air menjadi anggur, yakni mengubah hal-hal yang natural menjadi cinta rohani yang semakin mendalam. Dan apa nasihat Bunda Maria di Kana, saudara-saudari? Dia katakan kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Dan mereka itu melakukan tepat seperti yang Maria katakan. Dan karena mereka menaatinya, terjadilah mukjizat itu. Maka saudara-saudari, undanglah Kristus dan lakukanlah apa saja yang Dia katakan kepadamu. Taat pada kehendak Allah serta taat pada hukumnya adalah kunci bagi sukses rohani, kunci bagi kedamaian jiwa, dan merupakan
resep bagi perkawinan yang bahagia dan suci. Hari-hari hidup berkeluarga adalah bagaikan tempayan-tempayan air yang disebut dalam pesta perkawinan di Kana. Pada hari-hari awal hidup perkawinan, tempayan-tempayan itu penuh berisi kegembiraan dan antusiasme yang luar biasa. Pasangan itu dikelilingi oleh famili dan para sahabat yang melimpahi mereka dengan berbagai hadiah. Penuh dengan harapan dan mimpi, mereka bertolak menjalani bulan madu. Anggur itu masih melimpah ruah. Dengan selesainya bulan madu, hidup perkawinan yang sebenarnya mulai berjalan. Mereka harus mengatur rumah tangga, belajar hidup dengan satu sama lain. Mula-mula mereka temukan kegembiraan besar karena didampingi pasangan. Mereka yakin bahwa cinta mereka sudah ditakdirkan sebelumnya dan dimaksudkan untuk berlangsung selamanya. Anggur itu masih mengucur. Tetapi saudara-saudari, bila anak manusia sangat dekat satu sama lain, biasanya persoalan-persoalan akan muncul secara tidak terelakkan. Timbul ketegangan. Mereka temukan bahwa mereka tidak kawin dengan seorang malaikat, tetapi dengan seorang manusia yang terluka oleh dosa dan egoisme. Mereka heran akan kemiskinan yang mereka temukan dalam diri pasangannya. Bulan madu sudah berakhir. Anggur sudah habis. Yang tinggal hanyalah air dari sumber mereka yang miskin. Dan sekarang, sewaktu anggur yang pertama itu sudah habis, apa yang harus mereka lakukan? Beberapa pasangan tergoda untuk mogok. Tidak ada apa-apa lagi yang kuharapkan di sini. Nampaknya sikap ini seperti masuk akal. Tetapi secara tidak langsung itu menyatakan egoisme. Untuk orang seperti itu, perkawinan hanyalah persekutuan sementara dari dua manusia yang egois. Maka apabila mereka telah mengambil segala yang bisa diambil dari pasangannya, mereka mulai menoleh ke segala arah untuk mencari buah yang dapat dipetik dan dimakan tanpa kepedihan dan usaha. Saudara-saudari, apa yang seharusnya dilakukan oleh pasangan itu? Mereka harus mengakui bahwa anggur yang pertama sudah habis. Hal yang mengherankan ialah, perlulah anggur yang pertama itu habis. Kalau tidak, anggur yang baru tidak akan datang.
Cinta pertama, betapapun indah dan romantis, tidak akan bertahan selamanya. Tetapi hal ini tidaklah jelek. Bahkan sebenarnya itu harus terjadi kalau ingin melahirkan cinta yang baru dan lebih dalam. Cinta yang baru ialah mendahulukan pasangan daripada diri sendiri. Orang harus melupakan diri dan menemukan kegembiraan dalam mencintai daripada dicintai, dalam memberi daripada menerima. Cinta adalah petualangan yang sulit. Memasuki hidup perkawinan adalah bagaikan memasuki sekolah cinta. Sebuah sekolah di mana setiap orang mengalami diri sebagai siswa yang lamban. Itulah sebabnya setiap hidup perkawinan membutuhkan kehadiran Yesus dan Maria. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setiap pasangan suami istri Kristen hendaknya selalu menyadari bahwa setiap rumah tangga pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Rumah tangga yang bahagia bukanlah rumah tangga yang tanpa kekurangan. Oleh karena itu janganlah berkata, rumah tanggaku tidak bahagia karena suamiku begini, karena istri saya begini, anak-anak saya begini, mertua saya begini, keadaan ekonomi saya begini, dan tetangga saya begini. Rumah tangga yang berbahagia adalah rumah tangga yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang disadari oleh suami dan istri, sehingga menjadikan mereka saling membangun dan mengisi kelebihan dan kekurangan tersebut. Rumah tangga yang berbahagia adalah rumah tangga yang di tengah kekurangannya percaya bahwa Allah akan menyempurnakannya.
Kekurangan seharusnya menjadi alasan bagi suami untuk lebih dekat lagi kepada istrinya. Kekurangan seharusnya menjadi alasan untuk istri lebih akrab lagi dengan suaminya. Jika istri dan suami menyadari bahwa mereka tidak dapat hidup sendiri, untuk itu mereka butuh bersama-sama dalam menghadapi segala sesuatu. Itulah sebabnya Allah sendiri berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Suami dan istri, orang tua dan anak-anak akan lebih mesra karena kekurangan membuat mereka bersatu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada waktu orang masih pacaran, seringlah orang dengan mudah mengatakan, "Oh, saya begitu mencintai dia. Pokoknya dia segala-galanya bagiku." Orang yang jatuh cinta itu begitu kesengsem, sampai-sampai tidak mampu lagi melihat apa-apa lagi. Karena itulah dikatakan, love is blind. Cinta itu buta. Cinta yang buta adalah cinta yang nekat dan tidak benar. Padahal cinta yang sejati sama sekali tidak membabi buta. Dengan cinta, mata melihat dengan jelas. Dengan cinta, otak berpikir dengan tenang. Cinta yang sejati adalah cinta yang keluar dari hati, keluar dari pikiran yang sehat, dan lahir dari cinta Allah sendiri. Itulah sebabnya, saudara-saudari, janganlah kita masuk dalam pernikahan yang salah, yang kemudian harus kita bayar dengan mahal dengan perceraian. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah berumah tangga dan mungkin sedang menghadapi badai, tetaplah tenang. Tetaplah menantikan pertolongan Tuhan. Perceraian bukan jalan keluar dan tidak pernah menjadi jalan keluar. Tuhan selalu mempunyai jalan keluar untuk anak-anaknya. Saudara-saudariku yang terkasih, hendaklah kita selalu ingat bahwa mukjizat Yesus yang pertama bukanlah membangkitkan Lazarus yang mati, bukan memberi makan untuk lebih dari 5.000 orang. Mukjizat Yesus yang pertama adalah pada saat pesta pernikahan. Mukjizat itu merupakan kado perkawinan yang istimewa dari Tuhan. Suatu tanda penghargaan yang luar biasa dari Tuhan atas hidup berkeluarga. Karena Dia melihat bahwa hidup berkeluarga itu sangat-sangat penting.
ia selalu membuat sesuatu untuk rumah tangga yang bermasalah. Saudara-saudari, Alkitab membicarakan banyak sekali tentang hidup berkeluarga. Cerita di dalam Alkitab dimulai dari pembentukan sebuah keluarga. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan manusia. Lalu Allah berkata, "Tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja." Lalu Allah membuat Adam tertidur, lalu diambilnya tulang rusuknya dan ditutup kembali. Kemudian dari tulang rusuk itu dibentuklah seorang wanita dan dihembuskannya nafas hidup. Lalu Adam menatap kepada wanita itu dan berkata, "Inilah dia, daging dari dagingku, tulang dari tulangku." Pada waktu Tuhan menciptakan rumah tangga, Tuhan menciptakannya dengan karya, dengan waktu, dan dengan tangannya sendiri. Tuhan memberi perhatian khusus kepada rumah tangga. Selanjutnya, saudara-saudari, yang terakhir dalam Alkitab juga membicarakan keluarga. Maksudnya, berbicara tentang surga. Dan surga adalah tempat Kristus sebagai mempelai laki-laki menjemput mempelai wanitanya. Mempelai wanita itu adalah gerejanya, yakni kita. Berarti, Alkitab dibuka dengan cerita rumah tangga dan ditutup juga dengan cerita rumah tangga. Dengan demikian, saudara-saudari, kita bersalah di hadapan Tuhan jika kita tidak mau memberi waktu dan perhatian untuk keluarga. Meskipun kita sibuk, banyak pekerjaan, dan sedang menata karir, perhatian untuk keluarga harus selalu nomor satu. Jika orang tua tidak punya waktu untuk anak-anak, maka pada suatu saat mereka akan menyesal jika akhirnya mereka tahu anak mereka di penjara, jika akhirnya sang istri lari dengan laki-laki lain, jika suami mempunyai wanita simpanan, hanya karena tidak memberi perhatian khusus kepada keluarga. Saya percaya, saudara-saudari, ada jalan keluar dari Tuhan, dan ada berkat khusus yang akan tercurah bagi kita melalui firman-Nya bila suami istri memberi perhatian khusus pada rumah tangganya. Saya percaya rumah tangga yang direncanakan dan dibangun bersama dengan Allah adalah rumah tangga yang penuh dengan berkat. Amin.